Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan, pasal 2, ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 12-22. Karena angan-angannya tidak tepat, maka berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 25-30. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ
tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menangkal kejahatan. Kita masih sering mendengar berita kejahatan antar manusia. Ada orang yang punya rencana atau maksud jahat terhadap orang lain. Tentu saja dengan macam-macam alasan. Salah satu situasi yang menyebabkan adanya rencana atau maksud jahat adalah tampilnya orang yang dianggap dan diakui benar, jujur, lurus dalam menjalani hidupnya dan dalam menjalankan karya-karyanya. Kehadiran orang benar lain kali menjadi gangguan bagi orang yang sudah terbiasa dengan pikiran dan praktek hidup yang tidak benar. Karena tidak mau terganggu dengan kehadiran orang benar itu, maka mereka yang merasa terganggu mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan orang benar itu. Begitulah yang terjadi pada masanya Yesus dan bahkan jauh sebelum tampilnya Yesus. Dalam perikop Injil pada hari ini, kita mendengar ada yang punya maksud jahat terhadap Yesus. Orang-orang hendak menangkap dan membunuh Yesus. Maksud jahat itu didasarkan pada kesalahpahaman tentang Yesus. Masyarakat kebanyakan salah paham tentang keberadaan, kehadiran, dan bahkan karya Yesus. Dalam kitab kebijaksanaan, ada pandangan dan sikap orang fasik terhadap orang benar. Orang benar dituduh mengajarkan dan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebiasaan orang fasik, dan karena itu membuat mereka merasa tidak nyaman, dan karena itu pula, menurut orang fasik, orang benar harus dienyahkan. Tentang orang benar, orang fasik beranggapan hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Yesus menanggapi rencana jahat mereka dengan memberikan pencerahan atau pengajaran kepada mereka.
Yesus mengajak mereka meninggalkan kesalahpahaman mereka dengan ajakan untuk memahami lebih jauh siapakah Yesus. Langkah pertama yang diambil Yesus adalah meneguhkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, yakni memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Yesus tidak langsung menyerang balik atau melawan mereka. Artinya, yang benar dari apa yang mereka yakini, Yesus tegaskan juga sebagai sesuatu yang benar. Tetapi, Yesus tidak berhenti pada peneguhan itu. Langkah bijak selanjutnya adalah membuka wawasan mereka dengan mengajak mereka memahami Yesus lebih jauh dan lebih dalam. Wawasan yang sempit dan terbatas dapat saja menjadi penyebab pikiran, rencana, dan perbuatan jahat. Untuk itu, Yesus membuka wawasan mereka sambil menegaskan, "Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Yesus mengajak mereka untuk melihat dan mengimani Bapa yang telah mengutus Yesus. Yesus tidak boleh dilihat terpisah dari Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Dan kemudian Yesus menegaskan keyakinannya, "Aku mengenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Begitulah Yesus berusaha menangkal terjadinya kejahatan, biarpun kenyataannya orang-orang jahat tetap saja berjalan dengan rencana jahat mereka. Semoga demikian. Amin.